سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang hal-hal berkaitan dengan salat. Terakhir kemarin kita membahas keutamaan salat witir. Nah, karena pembahasan salat witir, maka di sini dalam kitab ini ditambah sedikit hal-hal yang disunatkan untuk kita lakukan di malam hari, baik ketika hendak tidur di malam hari maupun ketika di sepertiga malam. Jadi tentang witir yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa salat witir adalah salah satu salat qiyamul lail, salah satu salat dalam rangka menghidupkan malam. Dia bisa dilakukan di awal malam, artinya setelah salat isya langsung. Bisa juga dilakukan di akhir malam atau di sepertiga malam. Namun bila salat witir itu dilakukan di sepertiga malam, di akhir semua salat malam, setelah tidur kemudian bangun, itu lebih afdal. Akan tetapi Rasulullah SAW mewanti-wanti orang-orang yang kira-kira kalau dia mentakhirkan witir ke akhir malam, walaupun itu lebih afdal, kalau dia tidak mampu melakukannya di akhir malam, artinya tidak terbangun, khawatir tidak terbangun, maka bagi orang tersebut dianjurkan untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur, sehingga tidak tertinggal salat witir. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan salat witir. Ma zada Rasulullah SAW an 11 raka'ah, la fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Tidak pernah Rasulullah melebihi setiap malam, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, daripada 11 rakaat salat malam. Maksud 11 rakaat ini adalah salat witir. Artinya Rasulullah selalu melaksanakan salat witir baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka oleh karena itu salat witir ini sangat ditekankan. Salat witir sangat ditekankan. Kalaupun tahajud tidak sanggup bangun, maka berusahalah sebelum tidur untuk melakukan salat witir 3 rakaat. Tapi kalau kira-kira tahajud sanggup bangun, maka lebih baik witir itu menjadi akhir salat malam. Nah, itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian termasuk juga yang harus dilakukan atau yang disunatkan dilakukan sebelum tidur, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Tahiru hadhil ajsad, tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran." Rasulullah mengatakan, tahiru hadhil ajsad, sucikanlah tubuh-tubuh kalian.
Artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu menjaga kesucian tubuh. Kalau berjunub segera mandi. Kalau batal wuduk segera wuduk kembali. Atau yang diistilahkan dengan melanggengkan wuduk. Selalu menjaga wuduk. Kalau berjunub segera mandi. Kalau batal wuduk segera berwuduk. Tahiru hadhil ajsad, jagalah kesucian tubuh-tubuh kalian. Tahharakumullah. Rasulullah doakan tahharakumullah. Semoga Allah menjaga kesucian hati kalian. Artinya orang yang menjaga kesucian tubuhnya daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu salah satu pertanda hatinya itu juga suci. Jadi tahiru hadil ajsad tahharakumullah. Orang yang senantiasa menjaga kesucian tubuhnya baik dari hadas kecil maupun hadas besar, maka akan disucikan oleh Allah hatinya. Maka salah satu tanda orang yang suci hatinya, bersih hatinya, dia selalu menjaga kesucian tubuhnya. Kalau kita kemudian merasa berat, malas, berarti setakar itulah suci hati kita. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Maka bahwa sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam, artinya mau tidur tahiran dalam keadaan suci, telah berwudu, ya, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, melainkan bersamanya juga telah siap seorang malaikat. La yanqalib, jadi dimanapun dia tidur dalam keadaan suci, maka Allah putuskan satu malaikat bersamanya untuk menjaga dia tidur. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qala, tidaklah ya si orang tersebut yang tertidur, setiap dia bolak-balik tidurnya, dan memang sudah sifat alamiah tubuh, ya, dia bolak-balik tidurnya. Ya. Setiap orang yang tidur itu, dia bolak-balik ke kanan, dia bolak-balik ke kiri. Setiap dia melakukan itu, illa qala, malaikat mendoakan untuk orang tersebut, Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkan dosa hambamu ini karena dia tidur malam ini dalam keadaan suci. Maka inilah yang dimaksudkan, ada orang-orang yang sambil tidur dosanya berguguran. Ya. Sambil tidur dosanya berguguran. Itu salah satu, ya, salah satu penyebab orang yang sambil tidur dosanya berguguran, dengan cara tidur dalam keadaan suci. Tapi ada juga kondisi lain, orang yang tidur dosanya berguguran, derajatnya meningkat, padahal dia tidur. Dia tidur pulas, ngorok lagi. Ya. Tapi dosanya berguguran, derajatnya meningkat. Itu orang-orang yang didoakan oleh orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang anak-anak yatim. Karena mungkin dia suka bantu orang fakir dan anak yatim. Maka ketika malam hari, orang-orang fakir itu berdoa kepada Allah untuk dia. Anak-anak yatim itu berdoa kepada Allah di malam hari untuk dia. Ceria dia, senang dia di rumah karena sudah dibantu sama orang ini. Dan ketika orang ini tidur di malam hari, dalam keadaan tidur, dosanya itu berguguran karena doa orang-orang susah untuk dia, doa anak-anak yatim untuk dia. Maka meskipun dia tidur, derajatnya itu meningkat. Kita udah berbuat amal, belum tentu dosa terampun, belum tentu derajat meningkat.
Karena bisa jadi amal kita itu tidak ikhlas. Nah, jadi itu untuk orang yang tidur di malam hari dalam keadaan suci. Kemudian juga di antara disunatkan untuk kita lakukan di malam hari sebelum kita tidur, meniatkan untuk bangun malam, meniatkan untuk salat qiyamul lail. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu yuballighu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Darda dia mendengar Rasulullah bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli minal laili faghalabathu ainuhu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatun alaihi min rabbih. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mendatangi kasurnya mau tidur, wa huwa yanwi ay yaquma yusalli minal lail, namun sebelum tidur dia niat dalam hati untuk bangun salat tahajud. Dia sudah niat dalam hati bangun jam 4. Jadi sempat tahajud barang-barang beberapa rakaat. Atau malah bahkan dia buat alarm di HP-nya. Dibuat misalnya sekarang subuh jam 5.14 ya, 15 ya. Dia buat alarm di HP-nya. Jam 4 dia buat. Atau jam 4.30. Dia sudah menyisakan waktu sekitar 40 menit untuk salat tahajud. Ternyata setelah dia pasang niat, setelah dia atur alarmnya itu, baru terbangun ketika azan subuh. Atau baru terbangun ketika qamat, baru terkejut. Maka dia itu dicatat oleh Allah telah melakukan salat qiyamul lail. Faghalabathu ainuhu, karena terlalu ngantuk sekali, capek sekali, hatta asbah, sampai masuk subuh, azan baru terbangun. Ya. Alarm tengah hujum kahai musuh ada dia jaga. Begitu subuh baru terbangun dia. Maka ya, faghalabathu ainuhu asbah kutiba lahu ma nawa. Maka Allah mencatat niatnya itu seolah-olah dia telah qiyamul lail. Tapi harus betul-betul ya. Jangan nanti dapat hang jo ni lain tu masalah bedah tu dah fikir. Ini memang betul-betul niat dalam hati dan ada tekad, memang betul-betul ingin bangun. Cuman ya tadi ya karena mungkin lelah atau karena satu dua faktor yang lain ya. Wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih, dan tidurnya itu adalah sedekah hadiah dari Allah. Jadi sudah dia atur sedemikian rupa, bangun jam 4 baru terbangun jam 5.14 pas subuh. Nah, tidur itu sedekah Allah untuk dia. Pahala tahajudnya telah ditulis. Ada amalan lain yang kalau dikerjakan dengan ikhlas juga mendatangkan pahala tahajud. Dan itu hanya dimiliki oleh laki-laki yang sudah menjadi suami atau menjadi ayah dari anak-anaknya. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, bagaimana bunyi hadisnya? Sudah pernah kita sampaikan waktu itu kalau tidak salah ya. Jadi orang-orang yang tidur di malam hari karena lelah mencari nafkah untuk keluarganya di siang hari, maka lelahnya itu di malam hari dicatat oleh Allah sebagai qiyamul. Tapi ikhlas karena Allah. Bekerja dari pagi, pulang sore, capek, sehingga malam itu begitu isya langsung tertidur sampai dibir uruh, bangun besok subuh. Maka sepanjang malam si laki-laki itu yang seharian tadi lelah mencari nafkah untuk keluarganya dicatat qiyamul lail. Ada keterangan dari sebagian salafus saleh
Bunyinya begini. Inna minadz-dzunubi ma la yukaffiruha as-salah wala as-siyam wala az-zakah wala as-shaum. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampunkan oleh solat, oleh puasa, oleh zakat, oleh haji. Tapi dia hanya bisa diampunkan apa? As-sa'yu 'alal 'iyal. Oleh amalan mencari nafkah, banting tulang untuk menafkahi keluarga. Jadi besar pahala kepala rumah tangga itu. Makanya jangan emosi-emosi, jangan marah-marah. Walaupun hek-hek becut, agak hek, lelah, bekerja tiap hari, mencari nafkah untuk keluarga, istri dan anak-anak, biar anak-anak bisa sekolah, istri juga bisa hidup layak. Meskipun lelah, itu pahalanya dahsyat. Dan itu hanya milik laki-laki. Perempuan tidak dapat itu. Karena perempuan itu ketika dia bekerja cari nafkah, dia untuk dirinya sendiri. Adapun suami, adapun seorang ayah, seorang suami, ketika dia bekerja cari nafkah untuk keluarganya. Tapi harus ikhlas, ya. Harus ikhlas karena Allah. Jangan ngomong-ngomong nanti. Begitu ada orang tua itu model begitu marah sama anak, kamu nggak tahu ayah capek sekali ini. Untung anaknya nggak jawab. Ya kenapa ke saya? Itu kan kewajiban ayah. Karena udah punya saya, udah punya anak. Ya. Nggak bisa orang tua ngomong seperti itu. Karena itu kewajiban. Siap-siap itu anak dijawab. Kenapa? Kalau anak itu menjawab, kenapa salah saya? Kalau nggak mau capek, nggak usah punya saya. Ya, nggak bisa seperti itu. Itu kewajiban. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban itu tidak boleh dikeluhkan. Yang boleh dikeluhkan itu sunat. Misalnya kita nggak wajib, tapi kita kasih juga, itu oke lah. Tapi ini kewajiban. Bisa dikeluhkan, itu memang kewajiban kita. Harus ikhlas. Demikian juga kalau istri kadang-kadang merepet di rumah, ya. Sabar, ikhlas. Insya Allah pahalanya itu besar sekali. Dan sudah pernah kita ceritakan itu, ada beberapa wali Allah itu yang dia jadi wali itu gara-gara istrinya bermasalah. Berarti kalau istrinya nggak bermasalah, nggak jadi wali Allah dia. Jadi orang-orang yang dicoba oleh Allah melalui istrinya, berarti dia diberikan peluang untuk menjadi wali Allah. Jadi nikmati saja. Ya itu. Pokoknya ada pengampunan dosa, ada pahala tertentu yang hanya bisa didapatkan dengan membahagiakan keluarga. Maka berusahalah membahagiakan keluarga bukan karena istri, bukan karena anak, tapi itu karena perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah kita nggak ada keluhan. Tapi kalau karena dia, kalau karena si fulan, jadi kita nanti begitu capek mengeluh. Ketika mengeluh, terjadilah kontra. Begitu kontra, terjadi masalah. Apalagi kalau sudah sama-sama ego. Ini kan persoalan sekarang rumah tangga ini persoalan ego. Kalau sistem sudah jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berada di atas perempuan. Satu tingkat. Qawwamuna 'alan nisa, di atas perempuan. Bukan makna di atas untuk sekedar dihormati, bukan. Tapi makna di atas
laki-laki bertanggungjawab atas perempuan. Jangan nanti tanggungjawab enggak, nafkah enggak, tapi pengennya dihormati, ya nak pacok. Ya. Jadi qawwamuna 'alan nisa ini bukan dia maksudnya penghormatan, tapi tanggungjawab. Ketika tanggungjawab itu ditunaikan dengan baik, otomatis penghormatan itu akan datang sendiri. Ya, tanggungjawab. Tidak usah minta penghormatan. Tunaikan tanggungjawab. Tunaikan tanggungjawab, penghormatan itu akan datang secara otomatis. Tapi kalau tanggungjawab tidak diselesaikan, jangan harap. Ya. Nah, karena dalam ini kita sudah ke ini ya. Karena dalam fikih keluarga, si istri itu boleh tidak mentamkinkan dirinya. Boleh tidak mentamkinkan dirinya. Apa makna mentamkinkan dirinya? Memberikan, melayani suaminya, memberikan haknya kepada suami. Menunaikan hak suaminya darinya, dia boleh tidak melakukan itu. Kalau suaminya tidak menyelesaikan tanggung jawab. Demikian juga sebaliknya. Si suami boleh tidak menyelesaikan kewajibannya, menunaikan kewajibannya kepada istrinya kalau istrinya itu tidak mentamkinkan dirinya. Jadi dia timbal balik dia. Jadi maksud mentamkinkan itu melayani, menyerahkan dirinya. Jadi dia timbal balik. Bahkan kalau si istri itu tidak mentamkinkan dirinya, boleh mahar tidak diserahkan. Makanya ada mahar muakhar. Mahar yang misalnya orang baru nikah. Itu kalau si istri tidak menyerahkan dirinya untuk suaminya, tidak mau misalnya disentuh, tidak mau mengabdi kepada istrinya, maka boleh si suami itu tidak menyerahkan maharnya. Demikian juga si istri, boleh dia tidak mau apa-apa kalau suaminya itu tidak menunaikan tanggung jawab. Nah, dua hal ini yang banyak terjadi hari ini di Aceh. Ya, ada suami yang tidak menunaikan tanggung jawab, maka kemudian istrinya otomatis bermasalah. Demikian juga sebaliknya. Nah, kita kembali ke sini. Ada hadis, nah ini menceritakan tentang Fatimahuz Zahra. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala li ibni A'bud, dan daripada Ali bin Abi Thalib, dia berkata menceritakan kepada Ibnu A'bud. Apa ceritanya? Ala uhadithuka anni wa an Fatimah, maukah engkau kuceritakan suatu kisah tentangku dan Fatimah. Jadi Ali duduk sama kawannya, Ibnu A'bud namanya. Maka Ali menceritakan kepada Ibnu A'bud tentang kisah dia dengan istrinya. Kisah positif. Jadi cerita-cerita positif keluarga itu boleh diceritakan ke orang lain. Yang jangan diceritakan berita-berita atau kekurangan atau aib, itu haram. Itu seperti syaitan itu. Dalam hadis Rasulullah ada orang hari ini dia buat dengan istrinya begini, besok dia ceritakan ke orang lain. Itu seperti syaitan. Tapi kalau yang positif boleh kita ceritakan ke orang lain. Maka Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada kawannya Ibnu A'bud tentang suatu kejadian antara dia dan Fatimah. Apa kejadiannya? Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ala uhaddisuka anni wa an Fatimah, maukah engkau aku ceritakan suatu kejadian tentangku dan tentang Fatimah, anak Rasulullah SAW.
Wa kanat ahabba ahlihi ilaihi, dan adalah Fatimah itu adalah keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa kanat indi, dan dia adalah istriku. Qultu bala, jawab Ibnu A'bud, ceritakanlah wahai Ali. Maka kemudian Ali menceritakan, innaha jarrat birraha hatta atharat fi yadiha wastaqat bil qirbah hatta atharat fi nahriha wa kanasatil baita hatta ighbarrat thiyabuha. Nah, jadi suatu ketika Fatimah itu tangannya luka, mengeras tangannya, luka, kasar. Kenapa? Jarrat birraha, karena setiap hari dia harus mengolah tepung, roti dari gandum kasar. Jadi gandum itu dia ada jenis-jenisnya. Ada gandum kasar, ada gandum lembut, ada halus. Jadi kalau kita sering mengolah roti dari gandum kasar, maka ini tangan jadi kasar. Bahkan bisa terkupas ini ya. Nah, kata Ali, Fatimah suatu ketika tangannya itu mengelupas, ya. Wastaqat bil qirbah hatta atharat fi nahriha, bahunya itu memar karena sering mengangkat air. Ambil air dari luar rumah agak jauh, taruh di kirbah. Kirbah itu tempat air, kemudian dia taruh di di bahunya, dibawa pulang ke rumah. Hingga bahunya itu memar, ya, lembab. Wa kanasatil bait hatta ighbarrat thiyabuha, dan bajunya itu sering berdebu karena menyapu rumah. Apalagi di musim panas Arab itu, pasirnya itu anginnya bawa pasir, sapu lagi, maka bajunya itu berdebu. Nah, cerita Ali tentang istrinya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam khadamun, maka suatu ketika ada beberapa orang menghadiahkan pembantu untuk Rasulullah. Hadiah dulu seperti itu. Hadiah dulu, misalnya datang hadiah dari negara Mesir. Seperti misalnya hadiah untuk Rasulullah dari Raja Mesir. Kan Rasulullah mengirim surat ke Raja Mesir mengajak Islam. Raja Mesir itu tidak menerima Islam, tapi dia membalas surat Rasulullah dengan baik. Dia kirim Rasulullah itu hadiah berupa emas dan 2 orang perempuan yang baik, lagi cantik. Sampai ke Madinah, yang satunya diambil untuk Rasulullah dan menjadi ibu dari anak Rasulullah, namanya Maryah al-Qibtiyah. Punya anak Ibrahim walaupun meninggal waktu masih bayi. Yang satu lagi dikasih ke sahabatnya. Jadi sering Rasulullah datang seperti itu, hadiah seperti itu. Nah, begitu datang berita Rasulullah ada yang menghadiahkan beberapa orang untuk membantu Rasulullah di rumah Rasulullah, ya. Maka begitu sampai berita itu, qultu, kata Ali, qultu, aku berkata kepada Fatimah, lau ataiti abaki fas'altihi khadiman, coba engkau ngomong sama Rasulullah, ayahmu, minta satu pembantu. Lagi banyak hadiah pembantu itu, coba datang minta satu. Seperti kita juga untuk mertua, ya. Dan apalagi orang-orang yang baru menikah, ya, coba ngomong sama ayah dulu, mintalah dikit. Enggak ngomong langsung, suruhnya sama istri, ya. Maka Ali juga seperti itu, coba kamu ngomong sama ayah, sama Rasulullah. Rasulullah kan banyak membantu, minta satu untuk bantu-bantu di rumah kita, biar kamu tidak terlalu capek. Nah, ya, itu kata Ali kepada Fatimah. Maka Fatimah seorang perempuan yang polos, yang baik, yang suci, yang baik akhlaknya, langsung
mendengar usulan suaminya seperti itu, fa'atathu fawajadat indahu hudatsa. Fatimah langsung ke rumah ayahnya Rasulullah SAW untuk melihat pembantu-pembantu yang baru sampai itu. Begitu sampai di sana, fawajadat indahu hudatsa faraja'at. Dilihat oleh Fatimah, ternyata di rumah itu sedang ada acara, sedang ada tamu. Ya, sedang ada tamu, ya, ada orang-orang yang sedang ngomong dengan Rasulullah. Maka faraja'at, balik lagi Fatimah. Fa'ataha minal ghad. Besoknya Fatimah datang lagi ke rumah ayahnya untuk minta pembantu. Faqala, maka ditanya oleh Rasulullah, "Makana hajatuki?" Apa yang pengen apa wahai Fatimah? Mau apa? Kemarin kamu datang, tapi kamu langsung pulang. Ini datang lagi, mau apa? Ada tujuan apa? Fasakatat. Fatimah diam. Terdiam ketika ayahnya menanyakan perlu apa. Ini Fatimah, ya. Dia tidak berani mengutarakan keinginannya kepada ayah. Begitu sayangnya dia kepada ayah. Anak perempuan yang sayang sama ayahnya, nggak berani minta. Dia datang itu karena disuruh sama suaminya. Tapi begitu sampai tidak keluar kata-kata, bergetar mulutnya, tidak keluar, tidak berani, tidak. Dia sayang lihat ayahnya capek apa. Maka bahagia sekali kalau orang yang punya anak seperti ini, yang dia itu tidak berani minta kepada orang tuanya, tidak keluar kata-kata, sakatat, datang, diam. Padahal datang udah 2 kali itu. Begitu ditanya sama ayahnya, ada perlu apa? Bolak-balik ke sini, fasakatat, diam Fatimah. Inilah sosok Fatimah, ya. Fasakatat, dia diam. Faqultu uhadditsuka ya Rasulullah. Rupanya datang kedua ada Ali di samping. Dilihat Fatimah diam, Ali ngomong. Ana uhadditsuka ya Rasulullah. Aku yang akan ngomong ya Rasulullah. Jarrat birraha hatta atharat fi yadiha wa hamalat bil qirbah hatta atharat fi nahriha. Falamma jaa al khadam amartuha an ta'tika fatukhdimuka khadiman fatastakhdimuka khadiman yuqiha harraha fihi. Ya. Jadi kata Ali, wahai Rasulullah, si Fatimah tangannya sudah mengelupas karena tadi cuci baju, aduk buat roti, pegang ini, pegang itu, mengurus rumah, ya, mengelupas tangannya. Kemudian bahunya memar-memar karena setiap hari angkat air. Kemudian bajunya berdebu karena selalu menyapu rumah. Maka aku yang memerintahkan Fatimah untuk mendatangimu, wahai Rasulullah, agar dia meminta kepadamu untuk engkau berikan seorang pembantu. Fatimah terdiam, tidak ngomong dia. Anak perempuan yang salihah. Makanya Rasulullah itu kalau jumpa Fatimah itu beda dengan yang lain. Setiap Rasulullah jumpa Fatimah itu langsung dipegang tangannya, dicium tangan Fatimah. Demikian juga Rasulullah. Demikian juga Fatimah kalau jumpa Rasulullah tetap cium tangan ayahnya, dicium di keningnya. Itu Fatimah, istimewa sekali. Karena Rasulullah tahu Fatimah itu. Kalau dia sudah diam berarti dia perlu sesuatu. Ya. Maka istimewa sekali Fatimah ini. Jadi ujung-ujungnya yang ngomong adalah Ali. Ya biasalah seorang suami ya harus banyak strategi ya. Jadi ujung-ujungnya yang ngomong ya Ali. Fatimah tidak ngomong.
Begitu Ali selesai ngomong seperti itu, qala, dijawab oleh Rasulullah, ittaqillah ya Fatimah. Bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah. Yang ngomong siapa tadi? Enggak, yang ngomong sebelumnya siapa? Ali. Yang perlu pembantu siapa? Ali. Tapi yang dinasihati oleh Rasulullah siapa? Fatimah. Ini contoh mertua. Contoh mertua. Tidak dia salahkan menantunya. Yang dia salahkan, yang disuruh bertakwa siapa? Padahal yang paling banyak ngomong Ali tadi. Tapi dijawab oleh Rasulullah ittaqillah ya Fatimah. Bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah. Takutlah kepada Allah wahai Fatimah. Nah, ini contoh mertua. Tadi contoh anak kepada ayah, sekarang contoh sang ayah kepada menantu dan anaknya. Ada mertua seperti itu? Langka. Pasti kalau kejadian seperti ini dalam hati mertua itu, nyo si Ali, paling. Nyo si Ali. Fatimah mana ni mi gad dah. Nyo takut leo lako yo. Tapi Rasulullah tidak membalas omongan Ali, justru yang dinasihati anaknya. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah ya Fatimah. Padahal Fatimah diam dari tadi. Dan ide itu bukan ide Fatimah, itu ide Ali. Tapi apa kata Rasulullah? Ittaqillah ya Fatimah. Bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah. Jaga takwamu kepada Allah. Wa addi faridata rabbik. Jaga kewajibanmu kepada Allah. Itu lebih penting. Wa'mali amala ahlik. Laksanakan tugasmu dalam keluarga. Artinya Rasulullah ingin mengatakan kepada Fatimah, tidak apa-apa. Itulah hidup berkeluarga. Memang seperti itulah hidup berkeluarga. Jalankan saja. Kan beda kalau kita ya. Kalau kita pasti anak saya jaga mulus-mulus tangannya. Begitu saya kasih ke dia jadi kasar tangannya, jadi ini capek itu. Rasulullah enggak. I'mali amala ahlik. Laksanakan, itu memang sudah tugas dalam berkeluarga. Kan bisa saja Rasulullah memberikan pembantu. Tapi Rasulullah tidak menggunakan kekuasaannya itu. Rasulullah tidak. Rasulullah lebih mengajarkan anaknya tentang beginilah kehidupan rumah tangga. Tidak dimanjakan berlebihan. Beginilah kehidupan rumah tangga. Makanya Rasulullah mengatakan, wa'mali amala ahlik. Laksanakan tugas keluarga. Artinya itu adalah tugas dalam berkeluarga. Pasti seperti itu. Pasti ada capek, pasti ada lelah, pasti ada kagat saja bacut karena cuci baju, karena urus anak, karena pesing ikan, kabe jaro. Itu sudah kehidupan rumah tangga. Ini perlu kita contoh pada Rasulullah ini. Jangan kita pun anak-anak dikit mengadu langsung kita penuhi aduannya langsung. Maka dia tidak akan mengerti kehidupan. Padahal Rasulullah sudah ada itu pembantu di rumahnya, tinggal dikasih aja. Mau berapa? 1, 2? Tidak. Tapi Rasulullah lebih memilih mengajarkan anak perempuan yang paling dia cintai tentang bagaimana sebenarnya hidup berumah tangga. Wa'mali amala ahlik. Wa idza akhadti masja'aki, dan apabila engkau tidur, fasabbihi 33, banyak-banyaklah bertasbih 33 kali. Wahmadi 33, dan memujilah Allah sebanyak 33 kali. Wa kabbiri 34, dan bertakbirlah kepada Allah 34 kali. Fatil kami'ah,
maka jumlah semuanya adalah 100. Fahuwa khairul laka min khadim. Itu lebih baik bagimu daripada pembantu. Nasihat orang tua kepada anaknya. Jadi ingin saya katakan, itu wahai Fatimah adalah memang tugas rumah tangga seperti itu. Tidak mesti ada pembantu. Kalau kamu lelah, setiap kamu mau tidur malam, banyak-banyak berzikir. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. 33, 33, 34. Maka semuanya 100. Itu obat lelah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anaknya Fatimah yang capek mengurus rumah tangga. Adakah kita seperti itu menasihati anak-anak atau menantu kita dalam menjalani rumah tangga? Atau na'udzubillah, justru kita menjadi orang yang menghidupkan api. Begitu datang berita tentang informasi anak, rumah tangga anak, langsung kita naik emosi. Kan kalau pegah hari awal baik ngaji. Enggak nak draw kecil. Justru kita menjadi penyulut api, menjadi memprovokasi. Tidak sepatutnya. Maka beruntung sekali Ali bin Abi Thalib punya menantu seperti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak hanya ngomong. Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Jadi selesai Rasulullah ajarkan zikir-zikir itu, kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Dalam hadis yang lain yang sudah pernah kita sampaikan mungkin hadisnya, Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Begitu Rasulullah masuk, Fatimah sedang tidur-tiduran di kasur bersama Ali. Rasulullah langsung masuk duduk di antara keduanya. Begitu akrab Rasulullah dengan menantu dan anaknya. Langsung duduk. Kita mana ada menantu sama mertua. Seminggu paling ada ngomong sekali. Itu pun 1-2 kata. Ya. Sebulan sekali. Atau kalau lebaran. Atau cari-cari kursi. Kalau mertua duduk di depan, menantu ke belakang. Gonta-ganti nanti kalau mertua ke belakang, menantu ke belakang Rasulullah sangat akrab dengan anak dan menantunya. Maka kemudian Rasulullah langsung mengambil Hasan dan Husain, dibawa keluar. Ini kakek yang mengerti anaknya masih muda-muda meskipun sudah punya anak. Jadi dibawa, langsung digendong dua-dua Hasan dan Husain, dibawa jalan-jalan. Biar Hasan dan Ali bisa istirahat dengan tenang, tanpa disibukkan sesekali dengan mengurus anak. Dibawa jalan-jalan. Kemudian begitu Rasulullah balik, bawa jalan-jalan Hasan dan Husain, itu bawa jalan-jalan udah kenyang semua, itu dibawa pulang tuh. Udah kenyang, udah beli jajan-jajan, dikasih susu ya, susu kambing dalam hadis itu, dibawa pulang udah kenyang semua. Dilihat Fatimah sedang di dapur ketika dibawa pulang. Dilihat Fatimah sedang di dapur, seperti biasa sedang membuat roti. Tepung diolah, sedang membuat roti. Didekati oleh Rasulullah SAW. Ketika didekati oleh Rasulullah SAW, nangis Fatimah, meneteskan air mata. Ya. Duduk Fatimah, Rasulullah duduk menempel dengan Fatimah, anaknya tercinta itu. Nangis Fatimah. Pokoknya Fatimah itu kalau udah lihat Rasulullah itu suka nangis. Dia kuat sekali kasih sayang kepada ayahnya. Maka Rasulullah kemudian mencubit ya, sedikit tepung yang sedang diaduk oleh Fatimah, dicubit sedikit tepungnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, coba lihat. Rasulullah membulatkan tepung itu. Wahai Fatimah, coba lihat. Kemudian Rasulullah angkat tepung itu, Rasulullah lepaskan, jatuh tepung itu, ya. Kemudian tiba-tiba tepung itu berputar sendiri dia.
berputar sendiri sambil mengeluarkan suara tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Melihat itu, tiba-tiba Fatimah tersenyum bahagia. Itulah orang tua yang mengerti susah anaknya dan dia mencoba untuk menghibur anaknya. Cuman yang hibur Rasulullah. Cara hiburnya langsung pakai mukjizat. Kita harus beli untuk bisa putar-putar seperti itu harus beli dinamo dulu. Ya. Jadi begitulah orang tua. Ya. Harus memahami kapan anaknya susah dan tahu cara menanganinya. Bukan berarti ketika anak susah itu langsung dipenuhi semua keinginannya. Itu justru membahayakan si anak. Harus dengan cara lebih bijak, lebih dewasa, lebih. Ya. Baik, insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.